cantik berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini, yakni pesantren Ramadan SMP Negeri 22 Bandar Lampung, yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Pesantren Ramadan kita pada pagi hari ini yang bertemakan mengenal sosok Bunda Aisyah. Sholawat beriring salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pesantren Ramadan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketika sebelum kita melanjutkan, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ucapkan kata basmalah tadi gitu ya. Kita ucapkan kalimat basmalah tadi gitu ya. Sehingga apa yang kita dengarkan nanti akan mendapatkan manfaat untuk kita ke depannya. Tidak akan sia-sia, tidak akan bernilai sia-sia untuk kedepannya gitu ya. Sehingga kita dapat pahala, kita dapat ilmu, kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, mari kita simak materi kita pada pagi hari ini yang bertemakan mengenal sosok Bunda Aisyah binti Abu Bakar, wanita jujur, putri lelaki yang jujur. Siapa nama ayahnya? Ialah Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah gelar yang disandang pada Aisyah, wanita jujur, putri lelaki jujur. Tentang Abu Bakar As-Siddiq, salah satu nama dari Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya adalah As-Siddiq. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah, sehingga Rasulullah memberi gelarnya As-Siddiq. Sehingga anaknya Abu Bakar yaitu Bunda Aisyah ya, mendapatkan gelar juga, yaitu wanita yang jujur, putri dari lelaki yang jujur. Itulah julukan yang dikenal dari Bunda Aisyah gitu ya. Selain jujur, Bunda Aisyah juga termasuk salah satu wanita yang sangat cerdas gitu ya. Nama ibundanya Aisyah adalah Zainab binti Amir, yang disebut mirip dengan bidadari di surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bundanya Aisyah ini dikatakan oleh Nabi Muhammad yaitu wanita yang sangat mirip dengan bidadari di surga gitu ya. Aisyah juga terhitung salah seorang yang keilmuannya melampaui banyak orang lainnya dalam hal Al-Quran, dalam hal hadis, fikih, bahasa, syair, dan cerita-cerita, serta nasab orang Arab. Imam Az-Zuhri berkata bahwa seandainya ilmu yang dikuasai Aisyah dibandingkan dengan yang dimiliki semua istri Nabi Muhammad SAW dan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah masih lebih utama. Itulah kecerdasan yang dimiliki oleh Aisyah. Di dalam sirah juga pernah disebutkan bahwa setiap pagi Aisyah itu menunggu sang ayah datang. Menunggunya untuk apa? Untuk diberikan sebuah ilmu gitu ya, untuk diberikan sebuah ilmu pengetahuan. Saking
semangatnya Aisyah menuntut ilmu dari kecil gitu ya, semangatnya beliau untuk menuntut ilmu gitu ya, semangatnya beliau untuk mencari-cari ilmu. Bahkan Aisyah juga terkenal sebagai wanita yang sangat mahir dalam berbahasa gitu ya. Aisyah dikenal sebagai sumber ilmu dan pengetahuan di masanya. Banyak sahabat yang datang kepadanya untuk bertanya mengenai berbagai hal. Salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair pernah berkata bahwa dirinya belum pernah menemukan orang yang paling mengerti masalah halal haram, ilmu pengetahuan, syair, dan kedokteran melebihi Aisyah Ummul Mukminin. Begitulah Aisyah, wanita yang sangat cerdas, wanita yang jujur, wanita yang sangat dimuliakan gitu ya. Wanita perawi hadis terbanyak beliau. Beliau adalah wanita perawi hadis terbanyak gitu ya. Bahkan Aisyah binti Abu Bakar adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, banyak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Aisyah berjumlah lebih dari 2.200. Beliau juga menjadi sumber periwayat hadis Abu Hanifah, Maula Aisyah, Ummu Bakr, dan Sanah binti Yazid adalah contoh orang yang meriwayatkan hadis dari beliau gitu ya. Aisyah ini sangat dekat ya gitu ya, sangat dekat dengan Rasulullah gitu ya. Bunda Aisyah adalah wanita yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wanita yang taat, wanita yang cerdas, wanita yang mahir dalam berbahasa, wanita yang punya gerak cepat, wanita yang gesit, wanita yang tidak lemah gitu ya. Beliau adalah sosok bunda, sosok Ummul Mukminin, sosok ibu, sosok yang harus kita tauladani gitu ya sebagai wanita. Sehingga karena kecerdasan dan ketaatan beliau gitu ya, Allah sangat sayang dengan beliau gitu ya. Saat itu Rasulullah bermimpi bertemu dengan malaikat, kan disitu memberitahu bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah, sehingga disampaikanlah mimpi itu sehingga mereka pun menikah gitu ya. Sebuah kisah kedekatan Sayyidina Aisyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah melaksanakan jihad gitu ya, dan Rasulullah membawa istri-istrinya gitu ya. Rasulullah bersama umat-umatnya melaksanakan jihad, sehingga suatu perjalanan terdapatlah rest area, terdapatlah sebuah masjid yang besar itu ya. Masjid yang besar di situ bisa dijadikan tempat singgah, sehingga saat singgah Aisyah baru sadar ketika saat itu bahwa kalung yang dipakai itu hilang gitu ya. Sehingga Aisyah mengatakan itu kepada Rasulullah, kalung yang ia pakai itu hilang. Sehingga Rasulullah dan umat-umatnya itu bersama-sama untuk mencari kalung Aisyah yang hilang tersebut gitu ya. Saat itu mencari dari waktu asar, perkiraannya dari waktu asar, dan baru ketemu kalung itu di waktu maghrib di suatu tempat gitu ya, di suatu tempat yang dia jarang banget ketemu air gitu ya, jarang sekali ketemu air gitu ya. Saat itu karena sudah maghrib baru ketemu kalung Aisyah, Rasulullah menyatakan kepada umat-umatnya untuk singgah di tempat itu terlebih dahulu karena waktu sudah malam gitu ya, di sebuah tempat yang itu susah air itu ya, sehingga kalau mau sholat itu susah air. Saat itu keadaan memang air tidak ada gitu, air sangat sulit untuk ditemukan. Saat itu juga banyaklah netizen dari, kalau bahasa sekarang netizen gitu ya, dari umat-umat Rasulullah yang mengatakan gara-gara Aisyah nih, gara-gara kalungnya Aisyah hilang sehingga kita berhentinya di sini nih, tempat yang dia nggak ada air gitu, susah airnya, jadi kita susah nih untuk wudhu gitu. Sehingga banyaklah tweet-tweet negatif gitu ya, tweet-tweet negatif tentang Aisyah. Kenapa sih kalungnya biarin aja hilang, nggak apa-apa kan bisa beli di tempat lain gitu. Kenapa sih kalung itu nggak
dibiarin aja hilang, kan bisa beli lagi, kan bisa diganti dan sebagainya gitu ya. Saat itu sampailah di telinga Aisyah, tapi Aisyah tetap sabar gitu ya, tetap sabar karena memang ini sudah takdir Allah gitu ya, kalau di sana memang susah air gitu ya. Sehingga saat itu banyaklah tweet-tweet positif yang lagi booming, tweet negatif yang lagi booming untuk Aisyah, Bunda Aisyah gitu ya. Saat itu juga turunlah ayat tentang keringanan fikih, tentang keringanan wudhu gitu ya. Ketika memang susah air, maka di sana akan ada keringanan yang Allah turunkan ayat keringanan tentang wudhu, yaitu dengan tayamum. Ada di Quran surat Al-Maidah, ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum, yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Setelah turun ayat tersebut, sehingga mulailah umat-umatnya ini melakukan tayamum, dipermudah oleh Allah gitu ya, dipermudah oleh Allah dengan tayamum. Saat itulah lanjut muncul tweet-tweet positif untuk Aisyah. Gara-gara Aisyah nih kita jadi mudah nih, kalau nggak ada air kita bisa tayamum. Gara-gara Aisyah nih, wah Masya Allah Bunda Aisyah gitu ya. Jadi tadi dari tweet yang negatif, Allah turunkan surat itu langsung, Allah turunkan ayat itu langsung tentang tayamum. Akhirnya muncullah tweet-tweet positif untuk Sayyidina Aisyah gitu ya. Nah saat itu pagi-pagi Aisyah lewat situ, banyak yang manggil Aisyah, Aisyah. Karena apa? Karena begitu bahagianya ada keringanan fikih dalam berwudu gitu ya. Ketika memang susah air, kita bisa bertayamum gitu ya. Suatu pagi akhirnya Rasulullah bersama umat-umatnya melanjutkan perjalanan untuk jihad gitu ya, pada suatu tempat jauh sekali tempatnya. Jadi jihad ini sangatlah jauh gitu ya. Ketika itu lagi-lagi kalungnya Aisyah jatuh. Tetapi kali ini Aisyah merasa tidak enak karena sebelumnya terjadi tweet-tweet negatif untuk mencari kalung Aisyah sehingga terjadi kendala dan sebagainya. Aisyah merasa tidak enak sehingga Aisyah memutuskan untuk mencari sendiri gitu ya, untuk mencari sendiri. Aisyah mencari kalungnya itu sendiri, tapi tanpa diketahui oleh umat Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak tahu gitu ya, kalau Aisyah itu tertinggal untuk mencari kalungnya yang hilang gitu ya. Saat itu Aisyah sangat lama mencari kalung tersebut sehingga tertinggal jauh dari umat Rasulullah, dari Rasulullah yang saat itu sedang melaksanakan jihad gitu ya. Akhirnya ketemu kalung tersebut. Pas Aisyah tengok ke belakang, ternyata sudah tidak terlihat lagi rombongan Rasul dan umat-umatnya. Sehingga Aisyah tetap menunggu di sana. Karena pikir Aisyah, ketika Rasulullah nanti tahu kalau Aisyah itu tertinggal, nanti pasti untuk balik lagi mencari Aisyah. Tapi ternyata Rasulullah tidak tahu, karena Aisyah ini
naik kendaraan yang dia dipanggul, yang dia diangkat gitu ya. Dan sedangkan kendaraan itu lebih berat daripada berat badan Aisyah. Jadi kalau Aisyah turun tidak ketahuan, maka kendaraan yang diangkat ini tidak akan dirasakan ketika tidak ada Aisyah ataupun ada Aisyah gitu ya, sehingga tidak ketahuan sampai pulang. Dan sampai pulang pun ketika Rasulullah sampai di tempatnya tidak langsung pulang ke rumah, tapi Rasulullah mengecek ke tempat lain gitu ya. Rasulullah keliling dulu gitu ya, keliling di daerah sekitar dulu, mengurusi masalah umat yang lain gitu ya, tidak langsung pulang, sehingga Rasulullah tidak mengetahui bahwa Aisyah itu tertinggal. Nah, kalau dalam jihad gitu ya, Rasulullah itu mengutus seseorang gitu ya, seseorang yang diperintahkan untuk jalan terakhir gitu ya, jalan untuk mengawal perjalanan jihad. Nah, orang yang diutus Rasulullah saat melakukan jihad itu adalah yang seorang pemuda yang bernama Sofwan. Jadi kalau ada jihad itu Rasulullah mengutus pemuda yang dia jalannya sengaja di belakang karena takut ada yang tertinggal atau ada barang yang jatuh gitu ya. Sehingga Sofwan itu menemukan Aisyah sedang tertidur di atas batu yang menunggu Rasulullah kembali dan umat-umatnya kembali mencari beliau. Aisyah tertidur di batu tersebut, di atas batu tersebut, karena mungkin terlalu lama menunggu gitu ya. Menunggu untuk dicari, menunggu untuk dijemput gitu ya, karena memang perjalanannya jauh, jadi Aisyah tidak tahu harus kemana itu. Akhirnya Aisyah menunggu di atas batu tersebut sampai tertidur. Sofwan penjaga perjalanan ketemu dengan Aisyah gitu ya, ketemu Aisyah posisinya tidur gitu ya. Langsung Sofwan mengatakan innalillahi gitu ya. Itulah pemuda yang taat pada saat itu gitu ya, pemuda sahabat Rasulullah saat itu orang yang sangat taat gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan lawan jenis, ia tidak langsung memandang. Beda ya sama kita, kalau ngelihat perempuan cantik dikit mata melotot, ngelihat laki-laki ganteng dikit mata melotot. Tapi kalau zaman dulu tidak. Kalau di zaman dulu, sahabat-sahabat Rasulullah sangat taat, sehingga ia sangat menjaga pandangan, ia sangat menjaga akhlak, ia sangat menjaga kedekatan dengan lawan jenis gitu ya, sangat menjaga untuk tidak dekat-dekat gitu ya. Akhirnya saat itu, karena Sofwan mengucap innalillah, akhirnya Aisyah terbangun dari tidurnya di atas batu gitu ya. Dari kisah Sofwan yang sangat menjaga ini, sangat taat ini, kita ingat lagi sedikit kita bahas tentang Bunda Maryam gitu ya. Bunda Maryam itu pernah saat suatu ketika melihat Jibril turun. Jibril turun ini dia menyerupai lelaki yang tampan. Tapi saat itu apa yang dikatakan Maryam langsung mengucap a'udzubillah gitu ya. Itulah ketaatan sahabiah Rasulullah saat itu gitu ya, ketaatan dalam menjaga pandangan gitu ya. Nah, lanjut ke cerita Sofwan lagi gitu ya. Akhirnya Sofwan memerintahkan Aisyah untuk naik ke untanya Sofwan gitu ya. Saat Aisyah naik ke unta, Sofwan menjauh. Kenapa? Karena dia tidak ingin melihat Aisyah saat menaiki unta tersebut. Saking menjaganya ya, sangat menjaga banget gitu ya. Nah, saat itu Sofwan menjauh. Ketika Aisyah sudah naik gitu ya, langsung Sofwan jalan di depan unta, memegang tali unta tersebut gitu ya. Setelah itu Sofwan menarik kuda tersebut untuk jalan pulang gitu ya. Perjalanan Sofwan dan Aisyah benar-benar tidak ada perkataan sedikit pun, tidak ada pembicaraan sedikit pun, diam sepanjang jalan. Itulah penjagaan para sahabat dan sahabiah dahulu gitu ya. Begitu taatnya kepada aturan-aturan yang Allah berikan gitu ya, untuk menjaga, tidak untuk berhalwat gitu ya. Saat itu di sepanjang jalan hanya diam gitu ya. Setelah Aisyah naik unta, Sofwan menarik unta tersebut gitu ya. Akhirnya mereka berdua berjalan dengan posisi seperti itu. Posisinya Sofwan di depan megang tali dan Aisyah
naik di atas unta gitu ya, dan itu jaraknya mungkin agak jauh gitu ya, jadi tidak ada obrolan sedikit pun gitu ya dalam perjalanan tersebut. Sofwan nggak tanya kenapa Aisyah tertinggal, ada apa kok bisa gitu, tidak bertanya seperti itu, tapi Sofwan langsung melaksanakan tugasnya tanpa ada kata-kata gitu ya. Itulah taatnya Sofwan, sahabat Rasulullah gitu ya. Ketika muncul Sofwan dan Aisyah di Madinah gitu ya, di Madinah itu di pagar-pagarnya, di gerbang-gerbangnya itu ada orang-orang Yahudi yang nongkrong di gerbang-gerbang tersebut. Ketika orang Yahudi itu tahu ada Sofwan dan Aisyah lewat, semua orang Yahudi itu diam. Dia melihat ini Sofwan dan Aisyah lewat. Akhirnya saat mereka sudah lewat, orang Yahudi membuat bumbu-bumbu gosip gitu ya, membuat alat-alat gosip yang akan dibuat trending topik ya. Kalau zaman sekarang membuat berita itu viral, berita-berita salah gitu ya, atau ngegosip atau netizen gitu ya, netizen. Dan saat itu dibuatlah sebuah fitnah oleh orang-orang Yahudi yang melihat Sofwan dan Aisyah tadi jalan menuju pulang gitu ya. Gosip yang dibuat oleh orang Yahudi itu adalah Aisyah dan Sofwan pulang berdua gitu ya. Sehingga ketika terdengar di telinga kaum muslimin gitu ya, telinga umat-umat gitu ya, banyak yang menyebarkan berita tersebut gitu ya. Berita tersebut makin tersebar dan tambah dibumbui dengan yang paling sedap gitu ya, dibumbui dengan tambah-tambahan, oh jalan berdua, oh gini dan itu gitu ya. Sehingga berita itu semakin meluas dan semakin menjadi semakin salah beritanya, karena setiap di tweet lagi ditambahkan, jadi viral gitu ya. Viralnya itu bukan viral yang sesungguhnya, tapi viralnya sudah benar-benar berita yang sangat salah gitu ya. Saya sampai gara-gara viralnya berita tersebut, sampai ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub bilang ke istrinya gitu ya, ada fitnah Aisyah dan Sofwan, kata beliau. Apa jawaban istrinya Abu Ayyub tersebut? Ya Abu Ayyub, gimana jika yang digosipin itu, yang diberitakan itu adalah engkau selingkuh dengan wanita lain gitu ya. Ya tidak mungkin, kata Abu Ayyub, tidak mungkin saya melakukan itu. Karena apa? Karena saya sudah cukup kamu gitu ya, sebagai istri saya gitu ya. Saya tidak mungkin untuk selingkuh atau tidak mungkin untuk dekat dengan perempuan lain. Lalu apa kata istri Abu Ayyub tersebut? Ketika engkau saja tidak mungkin untuk melakukan itu, maka Sofwan lebih tidak mungkin untuk melakukan itu, karena Sofwan lebih taat daripada engkau. Jadi tidak mungkin kalau Sofwan melakukan itu. Dan bayangkan jika berita itu adalah aku, istrimu, selingkuh atau melakukan perjalanan berdua dengan lelaki lain, apakah tanggapanmu? Tidak mungkin, kata Abu Ayyub. Kenapa tidak mungkin? Karena aku yakin engkau adalah wanita yang taat. Lalu istri Abu Ayyub tersebut menjawab, Sayyidina Aisyah lebih taat daripada diriku, sehingga lebih tidak mungkin ketika Aisyah melakukan perjalanan berdua tanpa sebab dengan Sofwan. Itulah jawaban yang sangat luar biasa dari istri Abu Ayyub gitu ya. Itulah cara gitu ya, cara untuk kita mengkaji, cara kita untuk membuat gosip itu menjadi reda gitu ya. Jadi gosip itu tidak kita sebarkan, tapi kita redakan gitu ya, karena itu adalah berita yang salah gitu ya, berita yang salah yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi cara meredakannya itu dengan kita menganggap dan kita menganggap itu orang tersebut itu memang lebih bertakwa daripada kita, lebih beriman daripada kita gitu ya. Sehingga gosip itu mulai reda. Akhirnya istrinya Abu Ayyub tersebut menemui Aisyah. Ya Aisyah, bagaimana ini?
ada gosip yang seperti ini. Apa kata Aisyah? Aku serahkan semuanya kepada Allah. Sehingga saat itu Nabi kacau mendengar berita itu. Nabi hampir menceraikan Aisyah karena berita itu udah sangat viral gitu ya, sangat viral, dan itu benar-benar beritanya itu sangat salah. Beritanya itu udah tambahannya banyak sekali gitu ya, sehingga berita itu sudah mulai dibuat-buat gitu ya. Akhirnya saat itu Nabi kacau, Nabi hampir menceraikan Aisyah gitu ya. Saat itu juga turunlah surat An-Nur. Turunlah firman dari Allah gitu ya. Turun surat An-Nur yang itu memberitahukan bahwa kebenaran tentang Aisyah dan Sofwan. Saat itu di perjalanan mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka hanya kebetulan karena Aisyah tertinggal gitu ya. Turun surat An-Nur ayat 11 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Saat itu turunlah surat itu. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabat, memberikan bahwa turunlah surat An-Nur ini, memberitahukan bahwa berita itu sangat salah gitu ya. Berita itu berita bohong. Berita yang tersebar tentang Aisyah dan Sofwan itu bohong. Yang membuat beritanya adalah orang Yahudi, dan yang menyebarkan adalah kaum mereka sendiri. Itulah pelajaran buat kita gitu ya. Kalau ada berita-berita bohong, gosip-gosip, kita jangan pernah ikut menyebarkan berita-berita bohong tersebut, karena kita juga mendapatkan dosanya gitu ya. Apalagi sekarang banyak berita hoax yang kita dapatkan gitu ya, sehingga kalau kita dapat berita bohong, jangan kita refleks langsung menyebarkan berita tersebut gitu ya, karena itu juga termasuk sebuah kesalahan yang bernilai dosa gitu ya dalam Quran surat An-Nur tersebut. Akhirnya Rasulullah menemui Aisyah gitu ya. Rasulullah menemui Aisyah, minta maaf kalau memang berita itu benar-benar salah gitu ya. Dan turunlah ayat memberitahu Aisyah bahwa turun ayat Quran surat An-Nur tentang berita itu yang salah gitu ya. Itulah pembelaan Allah gitu ya. Pembelaan Allah kepada Aisyah. Setelah dua kisah tersebut, jelas-jelas Allah langsung yang membela Aisyah gitu ya. Allah langsung yang membela, Allah langsung mengklarifikasi masalah ini. Karena apa? Karena Aisyah benar-benar menyerahkannya kepada Allah semuanya gitu ya. Benar-benar Allah itu membela Aisyah. Karena apa? Karena Aisyah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok Bunda Aisyah yang sangat cerdas. Sosok Bunda Aisyah yang mudah sekali menghafal, memahami sesuatu gitu ya. Bunda Aisyah yang fasih berbahasa gitu ya. Begitu dekat dengan Allah, sehingga ketika ada masalah Allah langsung turunkan ayat. Dua kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah benar-benar sayang, benar-benar taat. Allah benar-benar sayang, Allah benar-benar dekat dengan Aisyah gitu. Sehingga ketika ada apa-apa, Allah yang mengklarifikasinya gitu ya. Subhanallah, itulah sosok Bunda Aisyah yang harus kita dani. Kita sebagai wanita, kita harus menjadi wanita yang cerdas. Kita sebagai wanita, kita harus melihat sosok Bunda Aisyah gitu ya. Kita lihat sosok Bunda Ruhiyah kita, Bunda ilmuwan kita gitu ya, Bunda Aisyah gitu ya, yang sangat cerdas, yang sangat mahir dalam berbahasa, fasih dalam berbahasa, cepat menghafal, memahami sesuatu, belajarnya giat gitu ya. Itulah yang harus kita contoh dari sosok Bunda Aisyah gitu ya. Semoga materi pagi ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian gitu ya, dan bisa membuat semangat kita ke depannya untuk semangat belajar, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang
pintar, menjadi orang yang mudah memahami sesuatu, dan kita lebih banyak belajar bahasa gitu ya, agar kita menjadi orang yang pandai dalam berbahasa juga seperti Bunda Aisyah gitu ya. Mungkin sekian dari Ibu gitu ya. Semoga hari ini menjadi hari terbaik kita dalam memperbaiki diri, menjadi wanita, menjadi seseorang yang cerdas, menjadi seseorang pembelajar, menjadi orang yang haus akan ilmu gitu ya, menjadi orang yang selalu mencari ilmu, menjadi orang yang selalu lapar dengan ilmu dan tidak pernah kenyang dengan ilmu gitu ya. Ilmu apapun itu, termasuk ilmu agama yang paling utama gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita cukupkan dengan terlebih dahulu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah mohon ampun. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita tutup dengan membaca kifaratul subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.